La taqumus sa'ah, kata Nabi, hadis Bukhari, tidak terjadi kiamat hatta tuqatilu khuzan wa karman, sampai kalian berperang dengan bangsa Khuz dan bangsa Karman. Siapa dia? Minal aajim, yaitu dari kalangan luar kalian, tapi bukan Arab. Cirinya humral wujuh, mukanya kemerah-merahan. Futsal anuf, pesek hidungnya. Sigarul ayun, sipit matanya. Ni'aluhum syar, sandal budaya mereka terbuat dari rambut, dari bulu-bulu. Ini ciri-ciri orang yang akan merampas negeri Muslim, kata Rasulullah. Terus dalam hadis Imam Ahmad, karakter mereka, maka dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yusaku ayyamla Allahu biaidikum, dikhawatirkan nanti negeri-negeri kalian dibiarkan Allah dipenuhi oleh pendatang-pendatang asing, bukan Arab, ajam, bukan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita hari ini bicara tentang konspirasi global untuk merampas, menjajah wilayah umat Islam, membenturkan umat Islam, melemahkan umat Islam, mengambil kekayaan umat Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Ahzab yang disebut dengan surat Al-Ahzab adalah konspirasi global multi kafir, serangan gerakan multi kafir bersatu menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah nama suratnya Al-Ahzab. Kenapa diabadikan dengan satu surat? Pertanda ini poin penting bagi umat Islam. Umat Islam ini sudah dikatakan bahwasannya akan tetap dimusuhi, akan tetap dibuat propaganda untuk mencederai Islam. Maka Allah ingatkan dengan surat Al-Ahzab, gabungan multi kafir dengan memakai jongos munafik, bergerak eksternal internal untuk mencederai umat Islam. Umat Islamnya berbaik sangka, sementara kafirnya sedang mengintai. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, maka Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang yang beriman melihat al-ahzab, persekongkolan para musuh-musuh Islam, kafir munafik, bahkan dibantu oleh fasik, mereka bekerja sama, kafir eksternal, munafik bergerak internal untuk eksternal. Pengkhianatan itu biasanya dilakukan oleh kaum munafik untuk menyenangkan kaum kufar, mencederai saudaranya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika mereka bergerak bersama, multi, mungkin dimulai dengan kerjasama, kalau sekarang anti teror, membangun isu-isu negatif terhadap umat Islam. Di negara Muslim, informasi terhadap teroris dalam umat Islam dari luar.
bukan dari dalam, dari luar, dari orang kafir diambil informasinya untuk memusuhi anak bangsanya sendiri, untuk mencurigai anak bangsanya sendiri. Al-Ahzab, kerjasama militer dengan orang kafir dalam rangka mewaspadai umat Islam. Al-Ahzab, Anda bermusuh dengan Allah. Al-Ahzab, jika dia muslim ikut Al-Ahzab, dia munafik. Fidarkil asfali minan nar, di kerak api neraka Anda nanti. Seluruh yang diperalat oleh musuh-musuh umat Islam untuk mencederai umat Islam, Al-Ahzab, maka Allah tetapkan suatu surat namanya Al-Ahzab. Silahkan saja, apalah dayanya anak-anak bangsa, ulama-ulama tidak berdaya. Tetapi mereka bagaimana bersikap? Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, persekongkolan internasional untuk menghabisi Islam, mencederai Islam, melemahi tokoh-tokoh Islam, mencederai ulama-ulama Islam, apa sikap mereka yang beriman? Qalu, mereka berkata, haza ma wa'adanallahu wa rasuluh, ini yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ini yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Mereka tahu sunnah dakwah, mereka tahu sunnah perjuangan, mereka tahu sunnah resiko menegakkan syariat, resiko memberikan nasihat, resiko menyelamatkan NKRI, resiko menyelamatkan bangsa. Mereka tahu mereka wajib menyelamatkan negaranya, negara kesatuan NKRI. Siapa yang lebih cinta? Para ulama. Mereka tahu kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, kehormatannya, haknya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, dia syahid. Maka di antara harta umat Islam adalah negaranya. Membela negaranya, terbunuh dia karena ada misi-misi asing, maka dia syahid. Dia syahid sidang jemaah, dia tahu wajib membela negaranya. Kenapa? Karena negara ini amanat Imam Bonjol, ya, negara ini amanat para ulama, negara ini amanat Diponegoro, negara ini amanat seorang ustadz yang luar biasa, Mujahid Agung Jenderal Besar Sudirman. Ditanya, apa rahasia kemenanganmu wahai jenderal? Aku selalu menjaga wudhu, aku selalu sholat di awal waktu, aku selalu sholat berjamaah. Walaupun di medan tempur, Mujahid Agung, pejuang luar biasa, Indonesia amanat ulama. Maka mereka yakin inilah yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semua tekanan, semua ancaman, semua gertakan, semua resiko, hal itu hanya akan menambah kuat imannya dan berserah diri semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, persekongkolan ini banyak disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadis Tsauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum. Hampir saja nanti umat-umat ini menyergap kalian,
kama tada'al akilata ila qas'atiha, seperti orang-orang menyerang makanan yang terhidang di meja. Lapar mereka, bernafsu mereka, tak timbul selera mereka melihat umat Islam dan asetnya, melihat negara-negara Muslim yang subur, yang kaya. Peneliti mengatakan 60% kekayaan alam dunia ada di negara-negara Muslim. Sangat menggoda bagi mereka sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu diserang dengan berbagai macam cara, mereka harus dapat menguasai kita. Berbagai macam teori dilakukan untuk merampas kita. Maka kata Nabi diingatkan, kalian akan diserang, disergap seperti orang lapar menyergap makanan. Berbagai macam cara dengan ambisi dan berbagai macam kekuatan dikerahkan untuk menyergap wilayah-wilayah umat Islam. Faqal, sahabat bertanya, awa min qilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Bal antum katsir. Kalian banyak. Kalian banyak. Tetapi walakinnakum ghusa. Kalian ini seperti buih. Kalian seperti buih dihempas. Kaugusai sail, buih yang mengapung di permukaan laut. Tidak punya pendirian, tidak punya pondasi, tidak punya keyakinan, tidak punya sikap. Kalian ikut udara, angin, arah mana angin yang kuat. Kalian hanya sibuk mengikuti arah angin. Kalian tidak punya prinsip. Kenapa? Karena kalian akidahnya gagal. Syariat anti. Akhlak sudah tertukar dengan budaya-budaya dan lain-lain. Kalian tidak bisa membedakan posisi akhlak dan budaya. Akhlak itu bersumber Al-Quran dan Sunnah. Budaya diterima kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada budaya sesajen, tidak diterima karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kalian seperti buih, tidak berpendirian. Maka solusinya mantapkan iman, berani berpendirian, bersikap yang jelas, kemudian pertaruhkan sampai mati. Maka itu solusinya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah akan cabut rasa takut di musuh kalian. Dulu orang-orang takut sama umat Islam, sekarang mereka tidak takut lagi. Dan kemudian dicabut di hati kalian, ditanam di hati kalian wahan. Musuh hilang rasa takutnya, kalian dapat penyakit wahan. Amal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah hubbud dunya, maka akidah akan dijual. Kalau akidah dijual, kalau Anda jadi presiden, mungkin negara bisa Anda jual. Akidah saja bisa dijual, apalagi negara. Kalau Anda yang seperti itu bisa jual negara. Yang penting uang masuk, hubbud dunya, popularitas, sanjungan, obok-obok, dan kemudian Anda tergadai, korban anak cucu Anda. Kenapa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, tidak mampu lagi, benci kematian, sehingga Anda tidak mau berkorban, tidak mau menanggung resiko untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang diamanahkan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah bahayanya penyakit umat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah, di akhir zaman Nabi juga ingatkan, di antara umat yang akan merampas negeri Muslim itu disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi. Yang pertama, la taqumus sa'ah, kata Nabi, hadis Bukhari, tidak terjadi kiamat hatta tuqatilu khuzan wa karman, sampai kalian berperang dengan bangsa Khuz dan bangsa Karman. Siapa dia? Minal aajim,
yaitu dari kalangan luar kalian, tapi bukan Arab. Ajim, bukan Arab. Terus cirinya humral wujuh, mukanya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, humral wujuh, bersemu merah. Kemudian futsal anuf, pesek hidungnya. Syigarul ayun, sipit matanya. Futsal anuf, pesek hidungnya. Syigarul ayun, maka sipit matanya. Wujuhum kal majjanul mutraqah, wajahnya datar melengkung. Datar langsung melengkung. Ni'aluhum syar, sandal budaya mereka terbuat dari rambut, dari bulu-bulu. Ini ciri-ciri orang yang akan merampas negeri Muslim, kata Rasulullah. Terus dalam hadis Imam Ahmad, karakter mereka, maka dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yusaku ayyamla Allahu biaidikum, dikhawatirkan nanti negeri-negeri kalian dibiarkan Allah dipenuhi oleh pendatang-pendatang asing, bukan Arab. Ajam, bukan Arab. Dipenuhi negeri kalian oleh pendatang-pendatang asing, migran-migran, bukan Arab. Cirinya tadi di atas. Cirinya di atas. Kata Nabi tadi, humral wujuh, kemerah-merahan mukanya, futsal anuf, pesek hidungnya, sigarul ayun, sipit matanya, wujuhum kal majjanul mutraqah. Pada hadis Imam Ahmad ini dikatakan apa? Nanti mereka memenuhi negeri kalian. Terus bagaimana? Tsumma yakunu asadan. Kemudian mereka jadi singa di negeri kalian. Singa. Ada sebuah wilayah jadi singa di negeri kalian. Ingat, jadi singa di negeri kalian. La yafirun, disuruh pergi gak mau pergi. Kalau datang gak bakal balik. Dia maju di singa di negeri kalian. La yafirun, tidak akan pernah mau meninggalkan negeri kalian. Fayaktuluna muqatilatakum. Mereka sampai mau memerangi tentara-tentara kalian. Dia akan perangi muqatilatakum, ahli-ahli perang kalian. Summa yakuluna fai'akum. Setelah dia perangi, dia kuasai, dia rampas negeri kalian, maka dihabisilah, diambillah semua aset-aset kalian. Hadis Imam Ahmad. Islam sudah selesai. Islam sudah selesai. Kalau kita gagal, berarti kita tidak periksa Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al qasirah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ayat tentang beruswah, bertoladan pada Rasulullah ini ayat yang terletak sebelum Ahzab tadi. Maka solusinya pedomani langkah-langkah Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, sehingga kita selamat. Karena Nabi sepanjang masa mengkhawatirkan umatnya, maka dia sudah mewarning umatnya.